Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Pak Degara. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Dian, Ari, Raka, Mira, dan Tio adalah 5 sahabat yang sudah lama tidak bertemu sejak lulus kuliah. Setelah sekian lama sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Ciremai sebagai cara untuk melepas rindu sekaligus menguji kembali jiwa petualangan mereka. Raka, yang dikenal sebagai pendaki berpengalaman, mengusulkan jalur Linggarjati karena jalur ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan meskipun terkenal cukup berat. Pada pagi hari keberangkatan, mereka berkumpul di base camp Linggarjati. Suasana ceria mewarnai pertemuan itu. Tio, si humoris, terus melontarkan lelucon yang membuat suasana semakin hidup. Namun, kesenangan mereka sedikit terusik saat penjaga pos pendakian, seorang pria tua dengan wajah serius, memberikan peringatan yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Gunung ini bukan hanya milik manusia, katanya dengan nada pelan namun tegas. Jangan sombong, jangan angkuh. Kalau melewati tempat yang terasa berbeda, jangan lupa permisi. Dan ingat, kalau sudah malam, jangan mengambil jalur yang tidak dikenal. Mira, yang memang sedikit penakut, merasa cemas mendengar peringatan itu. Namun, Ari yang terkenal paling nekat hanya menanggapi dengan tawa. Tenang saja, Pak, kami sudah biasa mendaki. Gunung manapun kami libas, katanya dengan percaya diri. Sebelum berangkat, mereka melakukan briefing singkat sambil memeriksa perlengkapan. Raka memastikan semuanya membawa peralatan wajib, seperti senter, kompas, dan jaket tebal. Setelah semuanya siap, mereka memulai pendakian dengan semangat tinggi. Pada awal perjalanan, suasana masih sangat menyenangkan. Jalur Linggarjati yang dipenuhi pepohonan rindang terasa damai, dan suara kicauan burung menambah kesan tenang. Dian, yang membawa kamera, sibuk mengabadikan momen-momen bersama. Mereka bahkan sempat bercanda tentang siapa yang akan pertama kali kelelahan. Pasti Mira yang duluan, dia kan gak kuat jalan jauh, canda Tio yang langsung direspons Mira dengan wajah cemberut pura-pura marah. Namun semakin tinggi mereka mendaki, suasana mulai berubah. Hutan menjadi lebih lebat dan cahaya matahari perlahan terhalang oleh pepohonan besar yang seolah menutup jalan. Udara terasa lebih dingin meskipun hari masih siang. Sesekali mereka melewati tempat-tempat yang terasa sunyi, seperti ada yang mengintai dari balik pepohonan. Saat mereka tiba di sebuah area dengan batu besar berlumut, Raka tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada yang lain untuk diam. Kita permisi dulu, katanya dengan suara pelan. Meskipun merasa aneh, yang lain mengikuti Raka. Mereka menundukkan kepala sejenak, mengucapkan permisi dengan lirih. Tapi Ari, yang masih memendam rasa tidak percaya pada hal-hal mistis, hanya terkikik kecil sambil berkata dalam hati, "Ah, ini pasti cuma buat nakut-nakutin." Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Mira, yang berjalan paling belakang, merasa seperti ada yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh, namun tidak melihat siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia memutuskan untuk tidak memberitahu yang lain agar tidak memperkeruh suasana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang pendaki tua yang sedang turun gunung. Pria itu mengenakan topi jerami yang sudah lusuh dan membawa tongkat kayu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Setelah mereka berpapasan, pria itu menghilang begitu saja di tikungan jalan. "Tuh orang kok aneh banget ya," gumam Dian dengan nada pelan. Raka hanya mengangguk kecil. Ia mulai merasa sesuatu yang tidak biasa, namun memilih untuk diam
agar tidak membuat teman-temannya panik. Saat sore menjelang, mereka tiba di sebuah area terbuka yang dikenal sebagai Pos Batu Lingga. Pemandangan di sana luar biasa indah, dengan lembah hijau dan kabut tipis yang menyelimuti. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati bekal. Namun, dalam hati kecil mereka, rasa tidak nyaman mulai tumbuh, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi perjalanan mereka dari kejauhan. Dan di saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, suara gemerisik dari semak-semak mulai terdengar, pelan, tapi cukup jelas untuk membuat mereka semua menoleh. Suara itu berasal dari arah yang akan mereka tuju. Kabut semakin tebal ketika malam benar-benar tiba, menyelimuti jalur yang mereka lewati, seperti tirai putih yang menutup pandangan. Senter-senter yang mereka bawa hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, membuat bayangan pepohonan terlihat semakin aneh, seperti sosok-sosok tinggi yang dia mengawasi. Raka yang berjalan di depan berusaha tetap tenang meskipun perasaan tidak nyaman mulai menyelubungi pikirannya. "Ayo, kita harus lebih cepat. Jangan sampai terlalu jauh dari jalur utama," katanya sambil menoleh ke belakang, memastikan teman-temannya masih lengkap. Namun, tidak lama setelah itu, suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Suara itu melayang-layang, kadang dekat, kadang jauh, seolah dimainkan oleh angin. Suasana menjadi hening, semua berhenti berjalan dan saling pandang. "Itu apa? Pendaki lain?" tanya Dian dengan suara bergetar. "Nggak mungkin," jawab Raka, mencoba tetap tenang. "Di gunung seperti ini, siapa yang bawa lonceng malam-malam?" Tio yang biasanya ceria mendadak diam. Ia mengingat cerita neneknya tentang lonceng kecil yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk tak kasat mata. Tapi ia tidak ingin membagikan pikirannya itu. Takut membuat Mira semakin ketakutan. Mereka memutuskan untuk tetap berjalan, namun suasana berubah drastis. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menahan mereka. Mira, yang berjalan di belakang, mulai merasa punggungnya dingin seperti disentuh sesuatu. Ia menoleh cepat, namun hanya melihat bayangan Raka yang berjalan di depannya. "Mira, kamu kenapa?" tanya Dian, menyadari Mira tampak pucat. Enggak apa-apa," jawab Mira singkat, meskipun matanya terus menoleh ke belakang. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah persimpangan. Di sisi kiri, jalur terlihat seperti jalan setapak kecil yang tertutup daun-daun kering. Sementara di kanan jalur lebih terbuka, namun dipenuhi pohon-pohon besar yang terlihat seperti melengkung ke arah mereka. Seperti terowongan alami. Raka mengeluarkan peta, tapi tidak menemukan tanda persimpangan ini. "Ini nggak ada di peta. Kita harus hati-hati," katanya sambil menyalakan GPS di ponselnya. Tapi sinyal GPS tidak bisa menangkap lokasi mereka. "Kita pilih jalur kanan aja, lebih jelas jalurnya," kata Ari dengan nada meyakinkan. "Tunggu, jalur ini nggak biasa," ujar Raka ragu. "Aku rasa kita balik aja ke jalur utama." Namun sebelum keputusan diambil, suara lonceng itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari jalur kanan. Tio dan Dian saling pandang dengan ekspresi bingung, sementara Mira langsung memegang lengan Raka. "Kita nggak boleh ke sana, Kak," kata Mira dengan suara gemetar. "Tolong jangan ke sana." Ari yang mulai kesal dengan ketakutan Mira bersikeras untuk tetap maju. "Lagian, siapa tahu itu jalan pintas. Kita nggak bisa selamanya muter-muter di sini." Akhirnya, setelah perdebatan singkat, mereka memutuskan untuk mengikuti jalur kanan. Kabut semakin tebal, dan jalan terasa semakin sempit. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Sebuah gubuk tua berdiri di tengah jalur, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang hampir roboh. "Siapa yang bikin gubuk di tempat kayak gini?" tanya Dian dengan suara pelan. "Nggak tahu," jawab Tio. "Mungkin bekas tempat istirahat pendaki lama?"
Gubuk itu tampak tidak terawat, dengan pintu yang setengah terbuka, bergoyang pelan setiap kali angin bertiup. Dari dalamnya terdengar suara samar, seperti tawa kecil anak-anak. Semua membeku di tempat. "Kalian dengar itu?" bisik Mira sambil merapatkan jaketnya. "Hanya suara angin," jawab Ari. Meskipun ia sendiri mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tiba-tiba, pintu gubuk itu tertutup dengan bunyi keras, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Tio maju beberapa langkah, penasaran, tapi Raka menarik lengannya. "Jangan! Kita nggak tahu apa yang ada di sana," kata Raka dengan tegas. Ari menghela napas panjang dan mencoba bersikap berani. "Ah, kalian semua terlalu paranoid. Aku cek sebentar aja, biar jelas," katanya sambil berjalan mendekati gubuk itu. Namun sebelum ia sempat mencapai pintu, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang mereka. Langkah itu berat, seperti seseorang yang menyeret kaki, dan semakin lama semakin mendekat. Semua orang berbalik, menyorotkan senter mereka ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa. "Kita nggak sendiri di sini," bisik Dian. Air matanya mulai mengalir. Raka mengambil keputusan cepat. "Kita keluar dari jalur ini sekarang." Balik ke persimpangan tadi. Namun saat mereka berbalik untuk kembali, jalur yang mereka lalui sebelumnya sudah hilang, tertutup oleh kabut tebal dan pepohonan yang entah bagaimana terlihat lebih rapat dari sebelumnya. Jalan satu-satunya hanya menuju gubuk itu. "Kita terjebak," bisik Mira dengan suara hampir tak terdengar. Di tengah keheningan itu, suara lonceng terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, seperti berbunyi tepat di telinga mereka. Kabut yang menyelimuti jalur semakin tebal, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setiap langkah yang mereka ambil seperti masuk lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tak ada lagi canda atau tawa di antara mereka. Hanya keheningan yang terusik oleh suara napas mereka yang memburu dan gesekan daun kering di bawah kaki. "Ini terlalu sunyi," gumam Dian, suaranya bergetar. "Terus jalan aja. Jangan pikir aneh-aneh," jawab Raka. Meski dalam hatinya, ia pun mulai merasa ada yang salah. Suara langkah berat yang mereka dengar sebelumnya kini terdengar lagi. Tapi kali ini terdengar dari sisi kanan mereka. Senter-senter yang diarahkan ke arah suara hanya menangkap bayangan pepohonan. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Beberapa dari pohon itu tampak seperti bergerak, meski angin tak berhembus. "Kita istirahat dulu di sini," kata Raka akhirnya. "Cari tempat yang agak terbuka." Mereka menemukan sebuah area kecil yang cukup lapang dan segera mendirikan tenda. Raka memutuskan untuk tidak memasang lampu terlalu terang, khawatir menarik perhatian makhluk apapun yang mungkin mengintai mereka. Namun, rasa takut sudah menguasai kelompok itu. Mira menempel erat pada Dian, dan Ari yang biasanya berani terlihat gelisah. Saat mereka mulai membuka bekal untuk makan malam, Mira tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah hutan. "Lihat itu!" serunya dengan suara nyaris berbisik. Semua menoleh, tapi tidak ada apa-apa di sana. Aku lihat bayangan lewat di sana," katanya, menunjuk ke arah pepohonan. "Itu cuma imajinasimu," jawab Tio, mencoba menenangkan. Tapi ia sendiri mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari kejauhan. Suara itu aneh, seperti suara anak kecil, tapi melayang-layang, tidak berasal dari satu arah tertentu. Semua membeku di tempat, mendengarkan suara itu yang semakin lama semakin dekat. "Itu bukan suara angin," bisik Dian, wajahnya pucat. Raka segera berdiri, memasang wajah tegas. "Dengar, apapun yang kita dengar atau lihat, abaikan. Jangan terpancing," katanya. "Kita di gunung dan ada hal-hal yang bukan untuk kita ganggu." Namun, ketenangan yang coba ia bangun runtuh ketika tiba-tiba Ari muntah tanpa sebab. Wajahnya pucat pasi
dan tubuhnya gemetar seperti kedinginan. "Leherku, seperti dicekik," katanya sambil memegangi tenggorokannya. Mira mulai menangis. Dian mencoba menenangkan Ari, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Tio, yang biasanya paling tenang, mulai panik. "Kak, kita nggak bisa nginep di sini. Ada sesuatu di tempat ini," katanya dengan nada mendesak. Raka, meskipun ragu, akhirnya setuju. Mereka meninggalkan tenda dan memutuskan untuk terus berjalan mencari tempat lain. Tapi langkah mereka terasa aneh. Setiap kali mereka berjalan jauh, mereka merasa kembali ke tempat yang sama. Area kecil tempat mereka mendirikan tenda tadi. "Ini nggak mungkin," seru Tio dengan frustrasi. "Kita jalan lurus, tapi kenapa balik lagi ke sini?" Mira jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh. Dian mencoba menenangkannya, tapi dalam hatinya ia juga merasa putus asa. Di tengah kekacauan itu, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat dan lambat, seperti seseorang menyeret sesuatu di tanah. Langkah itu semakin dekat, tapi ketika mereka menyorotkan senter, tidak ada apa-apa di sana. Suara itu berhenti tepat di depan mereka, di udara kosong. Tio mengangkat batu besar dari tanah, siap melindungi dirinya. Tapi sebelum ia sempat melakukan apa-apa, angin dingin tiba-tiba menerpa wajah mereka, membawa bau busuk yang menyengat. "Ini bukan angin biasa," bisik Raka. Di saat itu juga, sebuah bayangan melintas cepat di antara mereka, seperti sosok hitam tinggi dengan mata merah yang menyala. Semua langsung berteriak panik, dan Ari yang paling dekat dengan sosok itu terjatuh. Ia menggigil hebat sambil memegangi pergelangan tangannya. Ketika yang lain mendekatinya, mereka melihat bekas lebam berbentuk jari panjang yang melingkar di tangannya, seolah ia baru saja digenggam oleh sesuatu yang tidak manusiawi. "Kita harus pergi sekarang," teriak Dian. Namun saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, suara lonceng kecil kembali terdengar. Kali ini, suara itu datang dari segala arah, seperti mengepung mereka. Mira menutup telinganya, berteriak histeris. "Mereka datang! Mereka datang!" Raka memaksa semua untuk tetap bergerak, tapi jalur di depan mereka tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Pohon-pohon seolah bergerak, akar-akar besar menjulur di tanah, seperti sengaja menghalangi jalan mereka. Mereka tersesat di hutan yang tidak lagi terasa seperti bagian dari dunia manusia. Dan di tengah rasa putus asa itu, mereka melihat cahaya kecil berkedip di kejauhan. Sebuah harapan, atau mungkin justru perangkap. Cahaya kecil yang berkedip di kejauhan menjadi satu-satunya petunjuk di tengah keputusasaan mereka. Dengan langkah ragu, kelompok itu bergerak menuju sumber cahaya. Kabut yang menyelimuti mereka semakin tebal, dan suara lonceng kecil terus terdengar, bergaung di sekitar mereka, seolah memandu setiap langkah. Raka berjalan paling depan, mencoba melindungi yang lain, meskipun hatinya penuh ketakutan. Di belakangnya, Mira terus memegang lengan Dian. Dengan erat, air matanya belum berhenti mengalir. Ari berjalan paling belakang dengan wajah muram. Bekas lebam di lengannya kini terlihat semakin gelap, seolah menyebarkan noda hitam di kulitnya. Saat mereka mendekati sumber cahaya, terlihat sebuah bangunan tua berdiri di tengah-tengah hutan. Bangunan itu tampak seperti pendopo, dengan tiang-tiang kayu besar yang sudah lapuk dan atap yang hampir roboh. Di tengah pendopo, sebuah lentera tua menggantung, bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. "Ini apa?" bisik Dian, suaranya nyaris tak terdengar. "Mungkin tempat ini aman," ujar Raka, meski nada suaranya tidak meyakinkan. Namun sebelum mereka bisa mendekat, Ari tiba-tiba berhenti. Wajahnya semakin pucat, dan ia menggenggam lengannya yang lebam dengan ekspresi kesakitan. Aku nggak bisa terus," gumamnya lemah. "Ari, jangan berhenti sekarang," seru Tio sambil menarik lengannya.
Namun saat Tio menyentuhnya, tubuh Ari terjatuh ke tanah, seperti kehilangan tenaga. Ia mengerang, tubuhnya menggigil hebat. Mata hitamnya menatap kosong ke arah lentera di pendopo. Mulutnya bergerak seperti mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Raka segera mendekatinya, memeriksa denyut nadinya. "Ari, bangun, jangan menyerah," serunya. Namun sebelum Raka bisa melakukan apa-apa, tubuh Ari mendadak kaku. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara tawa kecil yang sama, seperti yang mereka dengar sebelumnya. Suara anak kecil yang melengking tajam. Semua mundur ketakutan. "Dia bukan Ari lagi!" teriak Mira sambil menutupi wajahnya. Tubuh Ari tiba-tiba bangkit dengan gerakan yang tidak wajar, seperti boneka yang ditarik oleh tali. Matanya yang tadinya hitam kini berubah merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara serak yang tidak manusiawi. "Kalian tidak seharusnya di sini." Ari melangkah maju dengan gerakan tersentak-sentak, sementara yang lain berteriak ketakutan. Raka mencoba menarik semua orang menjauh, tapi Ari atau apapun yang telah menguasai tubuhnya bergerak terlalu cepat. Ia menubruk Tio, menjatuhkannya ke tanah. "Lari, cepat pergi!" teriak Tio sebelum tubuhnya dihantam dengan keras ke tanah. Suara retak terdengar jelas dan Tio tidak bergerak lagi. Raka, Dian, dan Mira hanya bisa berlari, meninggalkan Ari dan Tio di belakang. Suara tawa anak kecil itu semakin keras, menggema di seluruh hutan, membuat mereka sulit berpikir. Mereka tiba di pendopo tua itu, berharap menemukan perlindungan. Namun, begitu mereka melangkah ke dalamnya, suasana menjadi lebih mencekam. Lentera yang menggantung tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. "Apa ini?" bisik Dian dengan suara gemetar. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak mengelilingi mereka. Bayangan itu berbentuk manusia, tapi tanpa wajah. Hanya mata merah yang menatap mereka dengan intens. "Kita nggak akan keluar dari sini," Mira terisak. Raka mencoba menenangkan dirinya, mencari jalan keluar. Tapi bayangan itu semakin mendekat, membuat lingkaran semakin kecil. Suara bisikan dan tawa terus memenuhi udara, membuat kepala mereka terasa berputar. Satu persatu, bayangan itu mulai mendekat dan menyerang. Mira adalah yang pertama jatuh. Ia berteriak histeris saat tubuhnya diangkat oleh salah satu bayangan, lalu menghilang ke dalam kegelapan tanpa jejak. Dian mencoba lari, tapi akar-akar besar tiba-tiba menjulur dari lantai pendopo, melilit kakinya dan menyeretnya ke tanah. Raka yang tersisa sendirian mencoba melawan. Ia mencabut pisau lipat dari sakunya, menebas bayangan yang mendekat. Tapi pisaunya tidak menyentuh apa-apa, hanya memotong udara kosong. Akhirnya bayangan terbesar muncul dari tengah pendopo. Sosok tinggi dengan tubuh hitam pekat dan mata merah terang. Sosok itu menatap Raka tanpa suara, dan dalam sekejap Raka merasa tubuhnya lumpuh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. "Ini kesalahan kami," bisiknya dengan napas terakhir. Hutan kembali sunyi, tidak ada suara tawa, lonceng, atau jejak langkah. Pendopo itu lenyap seiring dengan kabut yang menghilang. Esok harinya, tim pencari hanya menemukan peralatan pendakian yang berserakan di tengah hutan, tanpa tanda-tanda keberadaan mereka yang hilang. Gunung Ciremai tetap berdiri megah, menyimpan misterinya sendiri, menanti pendaki berikutnya yang mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan suara lonceng kecil itu akan terus bergema, memanggil mereka yang berani melangkah terlalu jauh.